Kali ini kita akan berkunjung ke salah satu tempat budidaya lebah trigona di Desa Sayan, Gianyar, Bali. Seperti yang kita ketahui, budidaya lebah yang satu ini kian populer di tengah masyarakat. Terutama di masa pandemi, budidaya lebah trigona berpotensi menjadi primadona di masa pandemi. Madu lebah trigona merupakan dibalik suplemen konsumsi kesehatan masyarakat seperti propolis dan bee pollen. Selain untuk menambah stamina, bee pollen juga bisa dimanfaatkan sebagai kecantikan. Maka tidak heran jika budidaya lebah trigona memiliki peluang bisnis yang menjanjikan. Budidaya lebah trigona ini dirasa mampu meningkatkan produktivitas masyarakat selama beraktivitas di rumah saja, yang mana juga bisa membawa keuntungan yang banyak. Menurut pemilik dan sekaligus petani lebah trigona, Dewa Madeswarta, peluang ekonomi dari budidaya lebah trigona sangat besar, mengingat saat ini masyarakat berlomba-lomba untuk menjaga imunitas mereka. Ditambahkannya, ke depan produk-produk terkait kesehatan akan menjadi pasar yang menjanjikan, terutama untuk produk madu trigona. Peran pemerintah juga sangat dibutuhkan, terutama dalam hal pemasaran. Budidaya lebah trigona juga bisa dijadikan menu baru untuk pariwisata. Dan itu untuk mendukung keberadaan wisata di Desa Sayan, Titiang berinisiatif untuk membuat agrowisata. Ini baru rintisan. Ini agrowisata itu dalam bidang salah satunya yaitu pengembangbiakan atau budidaya lebah trigona yang lazimnya di Bali disebut kelo-kelo, kalau di Jawa disebut kelanceng, kalau di Sumatera dan Kalimantan kalau tidak salah disebut kelulut. Saya tercetus ini adalah di mana di tempat saya ini ada beberapa kelo-kelo atau trigona lokal, dan itu kita mencoba membudidayakan. Dan sekarang kita udah ada beberapa kelo-kelo untuk lokalnya. Dan dari pengembangan itu kami coba mengimpor trigona dari Lampung. Ya, menurut penelitian yang telah diadakan oleh para ahli ini, katanya bahwa manfaat madu kelo-kelo itu untuk imun tubuh. Ya, karena kan cocok mungkin untuk di zaman pandemi. Yang kedua, ada dipakai untuk kecantikan, terutama polennya. Lebah itu kan menghasilkan dua, satu bee pollen, yang dua madu. Yang bee pollen itu justru katanya kalau di Thailand lebih mahal daripada madunya, yang warnanya kuning, dipakai untuk alat dasar produk kecantikan. Sudah berapa bulan pelihara madu nih, Pak? Yang baru dari bulan 9. 2021? Ya, kalau utamanya, kalau yang lokalnya mungkin dari 5 bulanan. Sekarang sudah berapa Pak? Ada berapa kelompok apa berapa? Log, kalau istilahnya log, kalau Itamat yang punya 7 log, kalau Thoracea punya 1, itu jenis langka. Dan itu yang lokalnya kita udah punya 9 log. Itu yang lokal di sana. Sekarang berapa menghasilkan dalam jangka waktu berapa bulan dia menghasilkan madu, Pak? Sekarang masih dalam proses, Pak. Kalau Itama itu biasanya kalau kantong madunya udah full, kita panen tiap 2 bulan atau sebulan sekali. Itu tergantung daripada vegetasi. Vegetasi itu adalah sejenis tanaman yang dia butuhkan untuk membuat madu ataupun polen. Di samping itu juga harus tersedia namanya pohon resin. Resin itu gunanya untuk dia membuat kantong madu kayak getah, seperti pohon nangka, pohon durian, pohon mangga, pohon pinus. Kalau harga pada umumnya kita kan punya komunitas. Yang 200 mili itu dia dijual 200.000 sampai 250.000 per 200 mili. Kalau kiloan ada kiloan ya? Ada literan. Liter berapa? Kalau liter? 1 liter antara 700 sampai 900.000. Itu pada pasaran umumnya. Ya.
Bak Gayung bersambut, Perbekel Desa Sayan, Imade Andika, mendukung pembudidayaan lebah trigona ini. Ini merupakan salah satu potensi yang ada di Desa Sayan untuk mengembangkan wisata kesehatan. Sejauh ini pihak Desa Sayan sudah mempromosikan produk madu trigona melalui sosial media. Terbukti dari 2020 akhir, 2021 kita mulai memunculkan kembali potensi-potensi kita. Salah satunya ini adalah potensi madu lebah trigona atau madu kele-kele yang ketah atau lebih sering disebut di Bali madu kele-kele. Jadi syukur sekali salah satu warga sudah berhasil dan kita akan jadikan contoh di sini untuk warga yang lain di rumahnya bisa kita manfaatkan yang mempunyai halaman lumayan luas. Jadi manfaat madu kele-kele sangat baik untuk mendukung wellness tourism ini. Oke, pemasaran terkait dengan madu kele-kele karena baru 5 bulan kami sudah lakukan ini dengan satu membuat konten video di YouTube, kami juga post di YouTube dan beberapa media sosial terkait dengan potensi yang ada di Sayan, terutama potensi madu kele-kele. Kami sudah angkat madu kele-kele ini Astungkara di bulan-bulan ke depan akan mendapatkan sambutan positif dari masyarakat di sekitar terlebih dahulu, baru kemudian kita meraup dalam artian mengundang wisatawan domestik untuk datang langsung. Budidaya lebah trigona dikenal dengan usaha yang tidak rumit. Lebah trigona pun tidak menyengat. Untuk harga madunya pun lebih tinggi dibanding madu lebah lainnya. Terlebih permintaan pasar untuk madu lebah trigona ini sangat tinggi. Manfaat budidaya lebah trigona juga tidak hanya untuk keuntungan finansial saja, tetapi juga ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari usaha budidaya lebah trigona, yaitu manfaat ekologis, proses penyerbukan oleh lebah trigona dalam upaya memaksimalkan potensi hasil alam.